Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa nyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Mei 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pedagang mogok jualan aktivitas amplas tutup total selama 3 hari. Aktivitas jual beli di Ambon Plaza atau Amplas, Kelurahan Honipopu, Kota Ambon, tutup selama 3 hari. Penutupan aktivitas di pusat perbelanjaan tertua di Kota Ambon itu lantaran adanya aksi mogok oleh pedagang setempat. Pantauan tribunambon.com di lokasi penutupan toko oleh pedagang sempat dicegat oleh para petugas keamanan pada pusat perbelanjaan itu. Meski begitu, pedagang tetap melawan dengan tetap menutup toko tempat mereka berdagang. Dari ratusan toko yang berjajar, tak satu pun yang buka untuk melayani pembeli. Pembeli yang sebelumnya telah masuk untuk berbelanja, terpaksa memilih untuk keluar. Salma, salah satu pedagang amplas, mengaku memilih menutup toko sebagai bentuk protes terhadap PT Modern Multiguna atau MMG yang menaikkan tarif sewa lapak secara sepihak. Dikatakan sebelumnya per lapak disewa dengan harga dikisarkan 30 juta rupiah per 30 tahun. Namun kemudian pihak pengelola membuat kesepakatan sepihak dengan menaikkan harga menjadi 500 juta per 30 tahun. Sementara itu Tribuners, Wakil Sekretaris Perkumpulan Penghuni Pengusaha Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau P5AP, Rajab Tatuhei, mengatakan aksi mogok yang dilakukan pedagang merupakan salah satu bentuk protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Modern Multiguna. Dia mengaku aksi mogok ini rencananya akan dilakukan selama 3 hari ke depan, terhitung dari Senin hari ini sampai dengan Rabu 22 Mei 2024. Juga. Oke, Tribuners, selamat siang kembali bersama saya Mesya Marsabesi, jurnalis tribunambon.com. Dan saat ini Tribuners bisa lihat ini Mesya sedang di Amplas karena hari ini Tribuners, seluruh pedagang di Amplas ramai-ramai tutup toko termasuk Matahari Store dan KFC. Seluruh pedagang Ambon Plaza atau Amplas yang tergabung dalam Perkumpulan Penghuni Pengusaha Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau P5AP menutup aktivitas jual beli di Amplas. Tak hanya pedagang kecil sekelas Matahari Department Store, Foodmart, dan KFC juga ikut ditutup akibat desakan pedagang lainnya. Penutupan itu dilakukan setelah pimpinan pedagang Amplas bernegosiasi dengan manajer Matahari, Foodmart, dan KFC. Kemudian juga ada Mister DIY sekitar 2 jam lebih yang menuntut solidaritas sesama pedagang amplas. Hal itu dijaga akibat dari kenaikan harga sewa yang secara sepihak oleh kontraktor pengelolaan yakni Modern Multiguna atau MMG. Hal itu diungkapkan Ketua P5AP Edison Wambuloli kepada sejumlah wartawan di depan Matahari Amplas lantai 2 Senin 20 Mei 2024. Menurutnya penutupan toko mereka akibat dari desakan Modern Multiguna yang menegaskan untuk dilakukan pengosongan toko hingga akhir Mei nanti. Dijelaskan alasan aksi penutupan itu lantaran sampai saat ini tidak ada titik temu soal harga sewa. Selain itu, ini juga bagian dari menyikapi permintaan pihak Modern untuk pengosongan lapak di awal Mei nanti. Di samping itu, Tribuners, tender yang dimenangkan Modern Multiguna juga tidak ada. Pasalnya setelah dinyatakan menang, dirinya mencari putusan itu melalui LPSE, namun tidak ditemukan. Pihaknya menduga kemenangan MMG dalam tender pengelolaan amplas tidak benar.
Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, tumpukan sampah membuat keindahan pantai Teluk Ambon menjadi tercemar. Sampah menumpuk di hilir Sungai Wairuhu, Desa Galala, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Minggu 19 Mei 2024 di hilir Sungai Wairuhu atau tepat di bawah Jembatan Merah Putih atau JMP tampak sampah berserakan. Pemandangan tersebut memanjang kurang lebih 30 meter dari pintu Sungai Galala hingga ke tepi-tepi pantai Teluk Ambon. Ada berbagai jenis sampah mulai dari plastik kemasan, makanan dan minuman, popok bayi, pakaian, sampah bekas. Pemandangan ini terjadi usai hujan yang mengguyur wilayah Kota Ambon akhir-akhir ini. Seorang warga Galala, Juan, mengatakan tumpukan sampah di daerah tersebut setelah hujan merupakan hal yang sering terjadi. Selanjutnya, ia sadari persoalan sampah bukan hanya tugas pemerintah. Persoalan sampah juga bermula dari minimnya kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai. Ia berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini dan memastikan Teluk Ambon bersih dari sampah. Ada wawancara. Tribuners, BKP Maluku gelar refleksi praktik baik penggerak komunitas belajar di Banda. Balai Guru Penggerak Maluku atau BGPM bakal menggelar kegiatan refleksi berbagi praktik baik penggerak komunitas belajar di Banda. Pembukaan sekaligus pelepasan rombongan dari Kota Ambon menuju ke Banda Neira berlangsung di gedung BGPM Minggu 19 Mei 2024. Rombongan dari Pulau Ambon menumpangi KM Pangrango dan rencananya tiba di Banda Senin 20 Mei 2024 hari ini. Sesampainya di sana akan langsung mengikuti kegiatan bersama dengan peserta dari Banda. Pelepasan rombongan dihadiri PLT Kadis Pendidikan Malteng Husein Mukadar dan Mus Mualim. Kadis Pendidikan Maluku Tengah Husein mengatakan banyak hal yang harus dibenahi di Maluku Tengah, khususnya literasi, dan hal ini menjadi salah satu tantangan besar baginya. Meski demikian, Tribuners, dirinya mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Pendidikan melalui BGPM yang telah menggelar kegiatan ini. Sementara itu, Kepala BGPM Lam Mansur mengatakan kegiatan refleksi ini bertujuan untuk melihat kembali hal-hal yang sudah dilakukan dan hal yang perlu ditingkatkan, serta hal yang tidak terduga dan risiko yang diperkirakan muncul serta mempersiapkan mitigasinya di dalam berbagai praktik baik serta menghasilkan rencana tindak lanjut. Dia berharap para peserta nantinya bisa mengimplementasikan apa yang sebelumnya sudah dibagi secara daring. Diketahui tema yang diangkat, mari bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar dengan semangat kora-kora. Diketahui kegiatan ini akan berlangsung di Kepulauan Banda mulai dari 19 hingga 22 Mei 2024. Sebelum melanjutkan ini menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Bupati Maluku Tengah, Pak Dr. Rakib Sahubawa, yang sedianya beliau akan bersama-sama dengan kita. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Kabintal Patimura resmikan Jemaat Immanuel Yonif 731 Kabaresi Waipo. Kabintal Jarrahdam 15 Patimura Kolonel Infanteri Sudung Malau Hasihola meresmikan Gereja Pauk Immanuel Yonif 731 Kabaresi Waipo di Masohi Minggu 19 Mei 2024.
Kata Kabintal, dibangunnya tempat ibadah ini untuk meningkatkan spiritualitas prajurit serta PNS TNI, termasuk masyarakat sipil di wilayah setempat. Sebagai rasa syukur, dia juga berharap kepada seluruh jemaat Immanuel Yonif 731 Kabaresi agar selalu menjaga dan memelihara gereja ini dengan sebaik-baiknya, sehingga digunakan mendukung dapat dan setiap kegiatan umat dalam waktu yang lama. Kabintal berharap dengan adanya gereja ini, seluruh prajurit dan PNS TNI Kodam Patimura dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari dengan mengikutsertakan Tuhan. Ia menambahkan tindakan dan perilaku dari prajurit dan PNS haruslah sesuai dengan ajaran agama. Pada pentahbisan tersebut, Kabintal didampingi Ketua PGIW Maluku, Pendeta Dr. Paulus Koritelu, dan Ketua Majelis Jemaat Immanuel Yonif 731 Kabaresi Waipo, Pendeta Nyonya Napi Tupulu. Hadir juga Asisten 2 Setda Maluku Tengah Julius Boro, Wakil Ketua DPRD Heri MC Haurisa, Raja Soahuku, Raja Amahai, dan Inalatu Tananahu. Sementara itu, Ketua Jemaat Immanuel Pendeta Napi Tupulu mengatakan, melalui gereja, umat dapat mewujudkan cinta kasih baik antar sesama anggota jemaat maupun dengan anggota gereja yang lain yang di Maluku Tengah. Terutama, kata dia, jemaat POUK Immanuel harus bisa berkolaborasi dengan gereja-gereja yang berada di bawah PGI atau Persatuan Gereja Indonesia. Turut hadir juga dalam agenda pentahbisan gereja itu Danyon 731 Kabaresi dan Brigade 27 Nusa Ina, dan Yon Brimob Batalion B Pelopor Amahai, juga Kapolsek dan Camat Amahai. Dekat padanya, setia bagi banyak hormati. Itu adalah bisa mewadahi pembinaan mental rohani dari para prajurit, pada khususnya termasuk juga dengan masyarakat yang ada di sekitar sini, juga terbuka untuk umum tentunya, sehingga pembinaan gereja juga bisa dilaksanakan dengan baik, termasuk juga pembinaan rohani dan prajurit juga bisa terlaksanakan dengan baik. Itu memiliki karakteristik berbeda-beda dari segi denominasi. Maka POUK ini sangat cocok untuk kegiatan pembinaan rohani kita. Karena prajurit, khususnya prajurit yang ada di wilayah sini kan tidak satu denominasi, tidak ada satu denominasi. Mereka harus bisa kita bersatukan dalam satu wadah. Pembinaan itu akan lebih terkonsentrasi bila dalam satu wadah POUK, sehingga mereka bisa bersama-sama semuanya dalam sebuah POUK ini, dalam sebuah pelayanan yang sama. Tapi bukan berarti hanya untuk prajurit, tapi lingkungan juga. Singkat kata, POUK ini bukan satu suku atau satu denominasi apa begitu. Justru untuk mempersatukan semua yang perbedaan ini, sehingga pelayanan ini bisa berjalan dalam satu wadah POUK. Saya juga seperti Pak Kabintal, saya mengucapkan terima kasih. Semua ini ada dalam rencana Tuhan. Harapan supaya kita tetap berkonsumen. POUK ini kan termasuk yang ya satu-satunya di Maluku Tengah itu ya. POUK ya. Seperti apa di Maluku ya? Seperti apa kemudian harapan Ibu selaku Majelis Jemaat itu? Ya, harapan kita bisa berkolaborasi dengan gereja-gereja yang ada di bawah PGI wilayah Maluku. Oke. Terima kasih. Lagi 1, 2, 3. Komando berikan nama satu persatu yang juga turut memberikan dukungan. Tribunars, mari cek daftar harga bahan kue di Pasar Batu Merah, Kota Ambon. Berikut informasi harga bahan kue di Pasar Batu Merah, Kota Ambon, Minggu 19 Mei 2024. Bahan kue seperti gula pasir mengalami kenaikan harga. Harga sebelumnya Rp18.000 naik menjadi Rp19.000. Salwa mengatakan untuk harga gula pasir per karungnya 50 kg saat ini dibanderol dengan harga Rp875.000. Harga tersebut meningkat dari harga sebelumnya per karung Rp820.000. Sedangkan untuk harga bahan lainnya seperti terigu masih tetap stabil di pasar. Berikut daftar harga bahan kue yang dijual Salwa di Pasar Batu Merah, Kota Ambon.
Gula Rp19.000 per kilogram, tepung kompas Rp13.000 per kilogram, Gatot kaca Rp12.000 per kilogram, susu Omela Rp12.000, susu cap nona Rp13.000, Frisian flake putih Rp13.000, mentega Rp20.000 per kilo, telur ukuran kecil Rp63.000 per rak, per butir Rp2.100, telur ukuran sedang Rp66.000 per rak, per butir Rp2.200, telur ukuran besar Rp69.000 per rak, per butir Rp2.300. Kalau terigu? Terigu 13.000. Tentang apa ini? Manado kakak? Kalau harganya naik atau turun begitu? Apa ini? Untuk harga gula? Gulanya naik. Kalau terigu masih tetap. Masih tetap ya? Kita ke berita terakhir, Tribuners, JMM Cup Race Championship 2024, Ojan Twasikal raih juara umum pemula. Mauzali F. Twasikal atau akrab disapa Ojan Twasikal berhasil meraih juara umum JMM Cup Race Championship 2024 kategori pemula. Pembalap asal tim BMR Ambon Alwi Motor itu terjun dalam 7 kelas. Kerja kerasnya di lintasan pun membuahkan hasil manis. Pembalap muda berusia 19 tahun itu berhasil membawa pulang 6 trofi dari 7 kelas yang dia ikuti. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio M3, jadi hadiah bonus yang membanggakan seluruh timnya. Hasil yang didapat sesuai dengan tekadnya yang disampaikan kepada tribunambon.com sehari sebelum final. Kemenangan menaklukkan sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja tak lepas dari tangan dingin para mekanik handal BMR Ambon Alwi Motor. Ojan mengaku senang bisa membawa pulang juara umum. Hal itu menjadi kebanggaan bagi seluruh kru, rekan pembalap, dan keluarga serta para fansnya. Berikut perolehan trofi pembalap bernomor 165 itu. Pertama, juara 1 bebek 150cc 4TTU Novice Lokal Maluku, juara 1 bebek 130cc 4TTU Mix MP4 Novice Lokal Maluku, juara 1 Matic 131cc TU Lokal Maluku, juara 1 bebek 125cc 2T Standar Lokal Maluku, kemudian juara 2 Supermoto Sport and Trail, juara 4 Matic 131cc Standar Pemula Lokal Maluku. Diberitakan sebelumnya ratusan pembalap roda 2 berkompetisi dalam event JMM Cup Race Championship 2024 Sabtu 18 Mei 2024. Balapan berlangsung di sirkuit non-permanen lingkar Stadion Mandala Remaja, Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 18 Mei 2024. Tapi bilang nama motor tadi, nama motor Mio. Posisi kedua, Serapil. Posisi ketiga, Nalda Pameli.
Posisi kedua Reinhard Palema. Dan posisi Bagi Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Mei 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal